Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai, lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah dengan sikap sempurna. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga yang lain untuk turut serta mengikuti ibadah bersama-sama sehingga dapat menciptakan suasana persekutuan. Demikian panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa di tengah penderitaan yang sedang dialami oleh banyak orang karena pandemik 19 ini, tapi syukur kepada Tuhan semakin banyak yang sembuh. Kita tetap berharap dan berdoa bumi yang Tuhan kasihi, orang-orang yang Tuhan cintai, kiranya semakin pulih. Mari beribadah, mari berdiri dan kita beribadah bersama dengan keluarga kita. Firman Tuhan dari Ulangan 7 ayat 6 menyatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bersorak bagi Tuhan, wahai Saudara-saudara, mari siapkan hati untuk bersama melayani firman Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau boleh menjaga kami, menolong dan memberkati kami hingga saat ini. Tuhan, kebaikan dan pemeliharaan-Mu nyata bagi kami. Meskipun kami sedang diperhadapkan pada pergumulan, tapi firman-Mu selalu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami semua. Berkenanlah Tuhan dengan ibadah kami, dan Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Imamat Fatsal 4 pada ayatnya yang ke-13 sampai dengan 21. Imamat Fatsal 4
pada ayatnya yang ke-13 sampai dengan 21 yang menyatakan, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhkan sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakar di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuat dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, dan memelihara serta melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpuji Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, masih semangat? Ya, kita bersyukur Tuhan menjaga, menyertai, dan memberkati kita. Kita memasuki bulan baru lagi. Bacaan firman malam hari ini masih tentang persembahan atau kurban. Di seluruh kitab imamat, kita temukan berbagai jenis kurban, yakni korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan,
korban penghapus dosa, korban penebus salah. Malam ini firman Tuhan bicara tentang korban penghapus dosa. Nanti Bapak Ibu Saudara dapat membaca sendiri di Imamat 4 sampai dengan 5 ayat 13. Lalu nanti ditemukan di Fatsal 6, Fatsal 8, dan Fatsal 16. Di situ kita menemukan aturan bahwa lembu muda bagi imam besar dan umat, kambing jantan bagi pemimpin, kambing betina atau anak domba berlaku untuk orang awam, sedangkan merpati untuk orang yang tidak mampu. Kemudian 1/10 eva tepung yang terbaik untuk yang sangat miskin. Saudara-saudara, kurban tersebut menjadi persembahan yang disampaikan imam kepada Allah mewakili umat atau pemberi persembahan. Jelas ada persekutuan di situ antara Allah, imam, dan pemberi korban. Kekasih-kekasih Kristus, mengapa perlu disampaikan korban-korban tersebut? Karena umat memang melakukan pelanggaran atau dosa. Dosa adalah bentuk ketidaktaatan manusia pada kehendak Allah. Dosa mengakibatkan putusnya hubungan manusia dengan Allah. Korban penghapus dosa nyatanya tidak pernah cukup untuk menghapus dosa. Karena kenyataannya manusia terus-menerus berbuat dosa dan akan terus demikian. Kekasih-kekasih Kristus, lalu Allah datang dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia dan orang percaya. Mari kita lihat di Injil Yohanes Fatsal 3, Injil Yohanes Fatsal 3 pada ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas bagi kita semua, dosa dan hukuman akibat dosa sudah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menjadi korban yang sempurna, sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Lalu sekarang, apa tugas dan tanggung jawab kita?
Yang pertama, jangan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang kedua, tetap berpegang dan berpengharapan dalam iman kepadanya. Yang ketiga, tetap berdoa dan mengucap syukur. Yang keempat, mengaplikasikan anugerah keselamatan dan pengampunan bagi banyak orang. Bagaimana mengaplikasikannya? Yesus berkorban untuk menyelamatkan dunia dan orang berdosa. Maka kita meneruskannya bagi dunia sekitar kita, lingkungan kita. Kita dipanggil untuk menjadi alat berkat-Nya. Pengorbanan Yesus menggugah kita untuk rela berkorban bagi kemuliaan Allah. Tuhan menolong kita sekalian untuk melaksanakannya. Terpuji Kristus kekal selamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam permohonan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, segala puji dan syukur patut kami persembahkan kepadamu. Karena kasih Tuhan nyata dalam hidup kami sampai saat ini. Meskipun kami masih diperhadapkan pada tantangan dan pergumulan yang menjadi bagian seluruh dunia yang Engkau ciptakan dan kasihi ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberikan pemahaman baru bagi kami semua untuk mengerti makna pengorbanan. Sejak zaman perjanjian lama, Tuhan memanggil umat-Mu untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Tapi semua cenderung untuk melakukan dosa, sehingga diperlukan tindakan pengorbanan untuk mohon ampun dosa. Namun kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini untuk menyelamatkan kami, orang berdosa. Siapakah kami Tuhan, sehingga kami layak menerimanya? Sungguh kami bersyukur hanya oleh pengorbanan dan kebaikan Tuhan, kami menjadi layak. Karena itu biarlah kami menghayati karya keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan kami mau mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GPIB Immanuel Bekasi. Dari sektor 1 sampai dengan 9. Kiranya Tuhan Engkau memberkati rumah-rumah yang beribadah kepadamu. Hati-hati yang terangkat kepadamu. Di saat ini,
Sungguh kami melihat bahwa tanpa campur tangan Tuhan, semua beban derita kami akan terus berlanjut. Tetapi ketika kami mengharapkan Tuhan, kami punya semangat baru untuk melanjutkan hari-hari hidup kami. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tuhan menolong para koordinator sektor, Tuhan menolong jemaat-Mu, Tuhan menolong dan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Dalam kondisi apapun, mereka ada dan tetap punya komitmen untuk melakukan yang terbaik bagi hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, yang jauh maupun yang dekat. Tuhan ada bersama dengan mereka. Biarlah Tuhan, pada waktu yang Tuhan berkenan, Tuhan akan memulihkan bumi yang Engkau ciptakan ini. Tuhan akan melewatkan semua bencana yang sedang kami hadapi. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Bapa, biarlah kami semua tetap menaruh pengharapan hanya kepadamu. Tuhan memberkati anak cucu kami, tetap tekun belajar untuk meraih cita-cita mereka ke depan. Tuhan berikan sehat bagi para orang tua. Tuhan berikan sehat dan kekuatan untuk semua kami. Ini doa kami. Ampuni salah kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sampaikanlah persembahan ini melalui koordinator sektor atau melalui nomor rekening GPIB Immanuel Bekasi. Sementara memberi, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288,
bait 1 dan 3. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menantang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Saudara-saudara, mari kita berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami yang Tuhan mampukan untuk menyampaikan persembahan syukur ini. Berkenanlah Tuhan, apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal daripada-Mu. Kiranya benda-benda mati ini boleh Tuhan berkati menjadi alat berkat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Dengan rendah hati kami mohon, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian.